Nah, pada bagian ini, di part ini, kita akan belajar tentang peran sel sebagai tulang. Nah, seperti di awal-awal tadi, saya sudah mengatakan ketika sel itu uh, bertumbuh gitu ya, ketika masih di dalam rahim rahim ibu gitu kan. Nah, ketika dia menjadi tulang, dia akan mengeras selnya. Lalu ketika dia menjadi gigi, dia akan mengeras gitu. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu kan puluhan triliun, dan itu ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya cair seperti cairan limfatik atau cairan darah gitu kan. Ada yang sifatnya yaitu dalam bentuk liquid, ada yang sifatnya padat dan keras yaitu tulang gitu, ada yang lunak. Nah, pada tulang ini ya sel itu akan mengeras gitu. Nah, kalau kita lihat tadi di bagian awal, nih saya tunjukkan slide tadi. Nah, ini kan yang warna putih itu ada disebut yang di dalam seperti cangkang ini, yang bagian atas itu ada disebut namanya sitoskeleton gitu ya. Sitoskeleton ini kan sel pada tulang nih kan. Nah, sitoskeleton. Nah, itu yang sekarang sitoskeleton itulah yang disebut sel yang menyusun tulang gitu. Tulang itu sel tulang itu ya disebut terdiri dari sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini terbuat dari apa bahannya gitu. Material buildingnya itu apa? Material buildingnya itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini kalau kita ingat di bagian proses dasar, yang 4 proses dasar itu yang di bagian pencernaan itu kan makanan dipecah gitu kan. Nah, karbohidrat menjadi glukosa, lipid menjadi asam lipid, fatty acid, lalu protein itu menjadi asam amino gitu. Jadi asam amino itu adalah bentuk simpel dari protein gitu. Sedangkan protein itu adalah hal yang kompleks. Nah, kalau saya membayangkannya itu misalnya ini ada 3 lapis gitu ya. Lapis pertama gitu kan, lapis pertama, lalu lapis kedua, nah lapis ketiga, ada 3 lapis gitu. Nah, protein itu kan padat gitu. Nah, ketika protein masuk ke dalam tubuh, yang dibutuhkan protein itu yang paling dasar, yang paling simpel itu ya ada paling bawah. Nah, lalu yang layer kedua, ketiga ini itu jadi apa? Itu nggak diproses, itu jadi sampah gitu, dan itu harus dibuang dari sel gitu oleh si lisosom gitu. Nah, sehingga teori yang mengatakan bahwa high protein diet itu bagus, makanan yang tinggi protein itu bagus, itu sudah salah gitu. Dan itu yang menyebabkan tubuh kita itu semakin sakit gitu. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak butuh yang kompleks, tubuh kita itu butuh yang sederhana. Misalnya meat protein ya, protein daging. Daging itu padat berlapis-lapis gitu ya. Misalnya ada 100 layers gitu atau 100 lapis gitu. Nah, padahal yang dibutuhkan itu yang lapis yang pertama, yang paling dasar. Nah, 99 lapisan itu kemana? Itu dibuang, itu jadi sampah. Sehingga kita bisa mengerti bahwa ya kita makan tetapi yang masuk itu jadi sampah, dan itu nggak akan diolah sama sel gitu, itu akan dibuang, dan itu yang memperberat organ-organ bagian pembuangan yang memecah itu gitu, dan yang mengeliminasi itu akan menjadi berat gitu, sehingga itu yang menyebabkan kita makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Tapi kenapa teori itu begitu marak? Karena memang ya mereka yang create teori itu, yang menciptakan teori itu ingin kita itu bukan sehat tapi jadi sakit gitu. Dan lagi ya asam amino itu yang membentuk tulang kan. Nah, dan itu bukan bukan makanan sel gitu. Makanan sel itu apa? Makanan sel itu simple sugar gitu. Nah, sedangkan asam amino itu yang membentuk tulang-tulang gitu kan. Sehingga kita melihat ya orang yang nge-gym itu untuk membentuk apa? Membentuk otot gitu kan. Nah, padahal ya harusnya membentuk ya tulang tadi kan, lalu ya ototnya makin keker gitu kan. Jadi itu bukan untuk makanan sel yang penuh dengan energi, enggak. Ya kalau mau misalnya saya contohkan gitu ya, kalau saya lapar gitu ya, saya kan nggak mungkin menghancurkan rumah saya gitu.
lalu batu batanya dipukul, dihancurin, lalu di blender jadi serbuk gitu kan, lalu saya makan. Enggak kan ya, gitu. Tapi saya ke dapur cari nasi, masak nasi, lalu masak sayur atau masak ikan atau makan buah gitu. Bukan ngancurin tembok-tembok rumah, bahan material tadi gitu, bukan gitu. Nah, dalam hal ini tulang kita juga demikian gitu, bahwa tulang ini terdiri dari asam amino, dan asam amino itu tuh bukan makanan sel, itu adalah untuk membentuk struktur tubuh, untuk membentuk kerangka tubuh. Nah, itu ya. Lalu di dalam sitoskeleton itu memiliki beberapa struktur. Strukturnya apa saja? Mikrotubulus, microfilaments, dan intermediate filaments. Nah, kalau kita kembali di slide awal itu kelihatan ya. Ini. Nah, ini yang putih. Nah, lalu yang putih itu ya bagian sitoskeleton itu ya ada yang disebut mikrotubulus gitu kan, ada intermediate, bagian tengah, lalu ada mikrofilamen. Nah, kalau kita kembali ke slide ini, nah mikrotubulus itu yang mana? Yang bagian biru kayak kapsul gitu ya. Lalu mikrofilamen itu yang mana? Yang ini, fila itu kan benang. Nah, mikrofilamen. Lalu intermediate filaments itu yang mana? Yang bagian tengah ini, intermediate pertengahannya. Nah, jadi ini adalah struktur-struktur dari sitoskeleton ini yang bentuknya kayak kapsul ini. Nah, lalu sitoskeleton itu fungsinya untuk apa? Gitu. Dia berperan dalam fleksibilitas. Dia berperan untuk bentuk. Dia berperan untuk ukuran. Misalnya fleksibilitas ini apa? Ya untuk moving kita gitu, kita gerak tangan gitu kan, ini tangan ini kan jari ini terdiri dari tulang. Nah, kita bisa, nah seperti ini kan jadi fleksibel, atau kepala gitu ya. Nah, ini kan ada tulang lunak di sini ya, di belakang itu. Nah, bisa kayak gini, begini, itu bisa. Ya, itu adalah bagian dari peran sitoskeleton. Atau kaki kita bisa kita goyang-goyang, pinggul kita gitu. Dan itu sifatnya sangat fleksibel. Kenapa? Karena tulang kita itu walaupun dia padat dan keras, tapi dia itu fleksibel. Dia itu bisa membawa kita pergi, lompat pagar, set tendang bola gitu. Saking fleksibelnya. Lalu bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang segaris satu gitu ya, tipis, terus ada yang bentuknya tebal, lalu ada yang bentuknya itu kayak batu gitu ya. Nah, itu macam-macam bentuknya, dan itu sitoskeleton yang berperan di situ. Lalu ukurannya juga ada yang kecil gitu ya, kayak tulang telinga ini kan pasti halus sekali ya, tulang rawan gitu ya. Lalu tulang jari-jari ini kecil, tapi kalau tulang pinggul ya itu besar gitu. Nah, ini yang peran sitoskeleton di dalam membentuk tulang gitu. Nah, dan tujuannya itu ya bermacam-macam ya, dan sangat fleksibel sekali. Sehingga kita tahu ya bahwa tulang yang hidup itu padat tapi fleksibel. Tapi tulang yang mati itu keras dan ya tidak, udah nggak ada lagi fleksibelnya. Misalnya ya kayak tulang tulang anjing gitu kan, yang dibawa-bawa sama anjing lari-lari gitu kan, ngejar-ngejar tulang. Tulang apa yang dikejar? Itu tulang kering gitu. Nah, bukan tulang yang masih hidup. Kalau tulang kita ini ya keras tapi dia fleksibel gitu, lunak gitu ya. Kenapa? Karena memang ya masih tulang yang hidup, karena tulang itu terdiri dari sel. Sel apa? Sel yang hidup, bukan sel yang mati, tapi memang sifatnya, karakternya itu keras. Sehingga ketika kita jatuh nggak langsung hancur gitu ya, nggak langsung kayak benang kena air, tapi tetap tegak berdiri.